Mereka mempunyai pikiran-pikiran yang lebih luas, visi yang lebih jauh ke depan, dan mereka adalah mau tidak mau, suka atau tidak suka, adalah pemegang estafet generasi kita berikutnya. Ini sebenarnya lagi mencari imamnya, lagi mencari siapa yang harus didengar, dan lagi mencari kemana kita harus menuju dan melangkah. Apa sumbangsi kalian ya bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Gimana ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, yang ditekan, yang disampaikan oleh Bu Mega, substansi yang diangkat adalah sebenarnya dalam tanda kutip, ini sebenarnya menyentil apa yang disampaikan Bu Mega kepada staf khusus milenial itu sendiri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mempertegas pernyataannya terkait sumbangsih dari kaum milenial. Tak hanya mempertanyakan kontribusi anak milenial, Megawati juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak memajakannya. Meski pernyataannya menuai polemik, khususnya dari para anak muda, Megawati menilai apa yang disampaikannya bukan tanpa alasan. Dikutip dari Kompas.com Minggu 1 November 2020, Megawati mengatakan bahwa maksud dari pernyataannya tersebut adalah kontribusi anak muda untuk negara, bukan untuk pribadi masing-masing. Dirinya mengakui bahwa memang banyak kesuksesan yang diraih oleh para milenial, namun sumbangannya untuk negara dinilai belum ada. Megawati kemudian mempertanyakan alasan kenapa dirinya justru mendapat bulian. Menurutnya, apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ia menambahkan bahwa hal itu harusnya bisa menjadi evaluasi dan dijadikan semangat bagi anak muda untuk membuktikannya. Atas ucapannya tersebut, Megawati mendapat respon negatif dan tidak sedikit pula yang melakukan bulian. Berikut ini rangkuman tanggapan sejumlah pihak mulai dari anggota DPR, pengamat, hingga mahasiswa terhadap pernyataan Megawati. Pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Pernyataan Megawati tersebut menuai tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Hal tersebut ia sampaikan dalam kanal YouTube Fadlizon Official yang diunggah pada Jumat 30 Oktober lalu. Di sisi lain, Fadli menyinggung beban yang disumbang generasi-generasi sebelumnya kepada generasi yang lebih muda jauh lebih besar. Terutama, ia menyoroti masalah utang yang nantinya akan ditanggung generasi mendatang. Tidak hanya itu, kebijakan yang dibentuk pemerintahan sekarang dinilai akan berpengaruh kepada generasi berikutnya yang akan memimpin bangsa. Fadli menyinggung hal itu terkait isu-isu dan kebijakan politik yang berkembang saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Fadli menyoroti poin utama sindiran Megawati terhadap kaum muda, yakni terkait sumbangsih terhadap negara. Fadli mengakui pertanyaan Ketua Umum PDIP itu bukan hal yang buruk meskipun menimbulkan diskusi berkepanjangan. Ia menilai generasi muda saat ini justru cenderung lebih perhatian terhadap negara karena memiliki pengetahuan yang luas. 2. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan tanggapan melalui kanal YouTube pribadinya Sabtu 31 Oktober 2020. Fahri Hamzah mengatakan tidak berhak dan tidak sepantasnya politisi menanyakan hal itu kepada rakyat, terlebih para milenial. Fahri menambahkan tidak bisa juga lantas menyalahkan kaum milenial begitu saja. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda merupakan cerminan dari generasi sebelumnya. Sehingga ketika menanyakan sumbangsi dari anak muda, maka sama halnya menanyakan hal apa yang sudah dicontohkan. Fahri Hamzah lantas menyinggung kondisi yang dialami oleh para milenial saat ini di tengah kurangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Dikatakannya bahwa anak muda lebih tertarik dengan gadgetnya ketimbang perannya untuk negara. Entah memanfaatkan gadgetnya untuk menganut orang-orang yang melakukan tindakan positif maupun negatif. Oleh karenanya, Fahri Hamzah justru meminta kepada pemerintah maupun elit politik untuk melakukan introspeksi. 3. Pengamat politik Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung lantas ikut memberikan tanggapannya dalam kanal YouTube pribadinya Rocky Gerung Official Sabtu 31 Oktober 2020. Rocky Gerung justru mengungkit jargon atau quote dari Presiden pertama RI Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Menurutnya, Megawati yang notabene merupakan anak biologis dari Soekarno justru tidak bisa meneruskan ideologi ayahnya. Dirinya mencontohkan dalam persoalan di tanah air saat ini, yaitu soal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menuai penolakan dari masyarakat khususnya dari kaum buruh. Oleh karenanya, PDIP yang merupakan partai pendukung UU Cipta Kerja dinilai sudah tidak sejalan dengan ideologis dari sang proklamator. Rocky Gerung lantas memikirkan bagaimana respons dari Megawati ketika para milenial yang disebut tak punya kontribusi itu menyinggung pernyataan dari Soekarno tersebut. Lebih lanjut, ia menilai bahwa PDIP harusnya juga tetap berpedoman pada sejarah dalam menghadapi situasi politik saat ini.
4. BEM-SI. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEM-SI, Remi Hastian turut buka suara menyikapi pernyataan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dikutip dari acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV Kamis 29 Oktober 2020, Remi mengaku tidak setuju dan merasa tersinggung dengan ucapan dari Megawati tersebut. Meski sependapat dengan Megawati bahwa demo yang baik secara konstitusi tidak harus sampai menimbulkan kerusuhan dan anarkis, Remi mengatakan tidak bisa lantas mengkambing hitamkan kaum milenial. Ia menegaskan bahwa dalang dari kerusuhan pada aksi demo tersebut bukanlah dari kalangan milenial maupun mahasiswa, melainkan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan memang tidak ada kepentingannya dalam demo. Menurutnya, mewakili para mahasiswa dan milenial, dirinya memastikan bahwa pihaknya melakukan demo dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan aspirasinya membela rakyat. Melihat lebih jauh soal fenomena pernyataan dari Megawati, Remi menilai ada kaitannya dengan staf sus milenial yang diangkat langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tidak banyak peran ataupun sumbangsi yang diberikan oleh staf sus Jokowi tersebut selama 1 tahun menjabat. 5. Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyesalkan pernyataan Megawati soal sumbangsih generasi milenial. Didi mengatakan tidak seharusnya Megawati mengeneralisasi generasi milenial dengan aksi anarkistis sekelompok orang pada demo menolak UU Cipta Kerja beberapa hari yang lalu. Didi mempersilahkan Megawati mempermasalahkan aksi anarkistis dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja. Namun ia meminta untuk tidak menuduh generasi milenial sebagai penyebabnya. Didi menduga aksi anarkistis tersebut sudah direkayasa kelompok penyusup yang ingin memperkeruh suasana. Lebih lanjut, Didi berharap Megawati lebih berhati-hati dan bijak dalam menilai generasi milenial. Selain itu, ia meminta Presiden Jokowi tetap memberi perhatian khusus bagi generasi milenial agar langkah mereka sukses ke depannya. Menanggapi polemik pernyataan Megawati, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pun buka suara. Menurut Hasto, Megawati menginginkan generasi muda menjadi penentu masa depan bangsa. Hasto menambahkan, PDIP juga memiliki semangat untuk menggembleng anak-anak muda menjadi kader bangsa yang tangguh. Untuk itu, dia mengatakan PDIP senantiasa mengajarkan pada setiap kader mudanya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bangga dengan jati diri bangsa, serta memiliki visi terhadap arah masa depan. Anak muda memang acap kali dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang lebih tua dan merasa berpengalaman. Namun, jangan salah, banyak anak muda yang sudah mampu membuktikan dirinya dapat berkontribusi untuk sesamanya, bahkan kemerdekaan bangsa juga tak lepas dari peran para pemuda. Pertanyaan Megawati soal sumbangsih milenial mungkin bisa dijadikan sebagai pengingat para anak muda dalam berkarya untuk bangsa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!